Semua prajurit, dengarkan perintah, bersiap sedia. Suku Beidi itu berani menyentuh anggota keluargaku, Lu, hari ini, aku akan membuat mereka tahu bagaimana menulis kata dewa perang itu. Siap. Kakak King Yuan ditawan. Aku sudah siap berangkat. Jenderal musuh Yan Beishi meminta kepalaku, dia tidak pantas. Aku akan segera memimpin pasukan untuk membawa King Yuan kembali. Zixing, kakak tahu kau cemas, tapi perbatasan utara penuh badai salju dan salju tebal, pergi kali ini entah kapan bisa kembali. Minumlah anggur ini, kakak menunggumu kembali dengan kemenangan di ibu kota Zhou. Baik, kakak, tenanglah. King Yuan adalah sepupuku, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku akan melindunginya. Anggur ini. Kakak, kau. Ada apa ini, orang-orang, kakak? Lakukan sekarang. Kakak, apa yang kalian lakukan? Kakak kedua, kakak ketiga, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku segera, King Yuan tidak bisa menunggu lagi. Perempuan gila Yan Beishin itu bisa melakukan apa saja, aku harus pergi menyelamatkan. Lepaskan aku. Zixing, jangan salahkan kami. King Yuan tidak boleh kenapa-napa. Tubuh King Yuan lemah, dia tidak tahan dengan pasir dan angin di utara. Jadi, aku yang harus menderita? Zixing, jangan salahkan kami. Kami juga demi keluarga Lu. Kamu adalah dewa perang Dashou. Hidup lebih berguna daripada mati. Orang Beidi takut padamu. Mereka mungkin tidak akan membiarkanmu mati. Hidup. Inilah caramu membuatku hidup. Zixing, tidurlah sebentar. Tenang, setelah bangun, adik King Yuan akan kembali. Lu Jingshu. Kalian akan menyesal. Ternyata begini kakak yang aku lindungi selama 20 tahun. Aku begini, menjadi orang tak berguna yang terkurung di kamarnya sendiri. Jenderal, begitu sampai di gerbang Baima akan baik-baik saja. Bersabarlah sedikit lagi. Sabar. Saat Lu Jingyao mengirimmu, apakah dia tidak bilang kalau kakiku sudah lumpuh? Orang mati tidak perlu bersabar. Jenderal, ketiga juga. Demi, keluarga Lu. Saat kakak Lu mematahkan tulangku, dia bilang, demi keluarga Lu. Kakak tiga memasukkanku ke dalam tahanan juga bilang, demi keluarga Lu, kalian berdiri di atas tulangku yang hancur. Untuk melindungi orang luar. Jenderal, minumlah air, maaf. Jenderal. Di Dashou sudah tidak ada Jenderal Lu lagi. Orang yang menyinggungmu adalah orang kepercayaan kakak tiga. Dia menyuruhmu mengantarku, dan bertaruh bahwa kau akan patuh. Jenderal, aku hanya menjalankan perintah. Aku tidak membencimu. Seorang bayangan yang hanya menjalankan perintah, tidak layak aku buang energi untuk membenci. Kebencianku semua untuk kakak-kakakku yang baik. Lepaskan aku. Paman 9, kakak, aku kedinginan. Di sini. Kakak Zixing. Kenapa banyak darah? King Yuan, jangan lihat, para kakak ada di sini. Kami akan membawamu pulang sekarang. Lu Zixing, 3 tahun lalu, di pertempuran Lokugu, saat kau tebas 10.000 prajurit elitku,
Apa kau pernah berpikir kau akan begini? Yan Shuai. Orangnya, kami sudah membawanya sesuai janji. Mohon Yan Shuai menepati janji. Bisakah melepaskan King Yuan? Inilah dewa perang kalian, Dazhou. Tulang punggung Dazhou. Lu Jingshu, coba lihat. Dia sekarang hanya seorang yang bahkan tidak bisa berjalan. Sampah yang berlutut dan memohon belas kasihan. Inilah kakak yang aku lindungi selama 20 tahun. Demi keamanan pria itu, mereka bahkan rela melepaskan prinsip keluarga Lu. Kakak Shu. Kakak Jingshu. King Yuan. King Yuan, jangan takut, tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa, kakak akan membawamu pulang. Mereka bertiga mengepungnya dalam lingkaran yang rapat, seolah dia adalah harta paling berharga di dunia, sementara aku, yang kakinya dipatahkan oleh mereka sendiri, digunakan sebagai alat tukar untuknya. Di mata mereka, aku sudah menjadi sampah yang dibuang. Sudah puas melihat, inilah kakak yang mati-matian kau lindungi. Bawa pergi. Lu Jingshu, Lu Jingyue, Lu Jingyao. Kakak Zixing. Penampilanmu sekarang sungguh menyedihkan. Kalian menggunakan dewa perang Dazhou untuk menukar seorang pria yang tak berdaya. Ingatlah, suatu hari nanti, seluruh negeri Dazhou akan dipenuhi mayat karena kebodohan kalian hari ini. Bawa dia pergi. Bawa segera. Ayo. Lu Zixing. 3 tahun lalu. Di Luo Gugu, kamu membunuh 10.000 prajurit elitku, dan memenggal wakil komandanku yang paling gagah berani. Hari itu aku bersumpah di tengah angin dan pasir. Selama aku, Yan Beishi, masih memiliki napas pasti akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Lihatlah dirimu sekarang dewa perang dari Dazhou. Sekarang aku berhasil. Bawa dia ke penjara mati. Jenderal Lu, bagaimana perasaanmu hari ini? Berteriaklah, Lu Zixing. Aku ingin mendengarmu berteriak, bukankah kamu pandai menahan? Mohon padaku, hanya dengan memohon. Cukup katakan bahwa Lu Zixing adalah sampah, aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku ingin melihat sampai kapan kamu bertahan. Yan Beishi, kamu tidak bisa menghancurkan tekadku, karena tekadku. Saat 3 perempuan itu mematahkan kedua kakiku sudah mati di Baima Guan. Lu Zixing, sudah sebulan, apakah tulangmu belum membusuk sepenuhnya? Jangan bertahan, mungkin kamu belum tahu 3 kakak perempuanmu yang baik itu, sekarang menjadi orang terkenal di ibu kota Dazhou, sangat berwibawa. Mereka memberitahu Kaisar Dazhou, bahwa karena kesalahan komandomu tamak akan kejayaan dan maju gegabah, menyebabkan kekalahan dan penangkapan, bahkan menyeret Lin Qingyuan yang tak bersalah membuatnya terjerumus ke dalam bahaya. Sedangkan mereka, menurut mereka tidak takut kesulitan, masuk jauh ke kamp musuh, berhadapan denganku selama 7 hari 7 malam, akhirnya dengan keberanian dan strategi yang luar biasa, berhasil menyelamatkan Sandra, menyelamatkan martabat terakhir Dazhou. Sekarang para pejabat istana semua memuji mereka karena keberanian dan strategi, dan persahabatan yang dalam.
Adapun sepupumu yang sakit-sakitan itu, Kaisar secara pribadi menganugerahkannya gelar Yilie Xianzu. Ternyata ini semua rencana mereka, mematahkan kakiku, adalah untuk menukar dengan Lin Qingyuan, memasukkanku ke penjara bawah tanah, adalah untuk membuatku diam selamanya. Mereka tidak hanya menginginkan nyawaku, tetapi juga menghancurkan reputasiku. Menginjak daging dan darahku, menginjak harga diriku untuk membuka jalan sukses mereka. Sungguh kakak perempuanku yang baik. Ya, tatapan mata seperti itu, Lu Zixing, akhirnya kau sadar. Tunggu sampai aku keluar, akan kubuat kalian mengerti arti penyesalan. Jenderal Lu, dulu kita adalah musuh bebuyutan. Melihat wajahmu dulu hanya membuatku mual. Tapi sekarang kalau kulihat lebih teliti, wajahmu lumayan tampan juga. Sayang sekali, kau bilang kakak-kakak kandungmu, kenapa tegak adik kandungmu yang berharga seperti mutiara ini? Aija, diserahkan langsung padaku untuk kusiksa? Bagaimana? Mendengar tentang kakak-kakakmu jadi sakit hati? Atau jangan-jangan, kau masih berharap mereka akan datang menyelamatkanmu? Kalian biasanya bukannya sangat mengagumi Dewa Perang Dazo? Dia? Kuberikan pada kalian. Ingat, layani dengan baik Dewa Perang kita, jangan sampai lalai, kalau tidak, kalian yang akan kusalahkan. Saudara-saudara, ini Dewa Perang Zhou Raya loh. Kita tumpahkan kekesalan kita, siksa dia sampai puas. Kamu pikir sekarang sudah jadi tahanan masih pamer gelar Dewa Perang Zhou Raya? Biasanya sombong banget tapi pas dipukul ternyata kuat. Jangan bertahan. Kami diperintahkan Panglima hanya ingin menyiksamu lepas kesal, asal kamu nurut, tentu tidak akan membuatmu mati cepat. Kamu ketawa apa? Gila? Apa alasanmu yakin yang mati hari ini bukan kamu? Jenderal, hamba terlambat. Kamu? Hamba tidak berguna. Membuat jenderal dipermalukan seperti ini. Feng Yuan, baju besi Beidi ini kamu pakai terlihat berwibawa. Menyusup di Beidi 7 tahun. Tanpa posisi ini, bagaimana bisa lindungi jenderal di saat seperti ini? Pengawal di luar sudah dibersihkan, Yan Beishi si ular berbisa itu sedang pesta di tenda Panglima malam ini saat pertahanan paling longgar. 7 tahun, Feng Yuan, kamu duduk di posisi ini 7 tahun? Aku di Zhou Raya menunggu 3 wanita itu mengeluarkan hati mereka untuk kulihat, mereka melakukannya. Jenderal, jalan di luar sudah aman. Kereta sudah standby di rumah Ying. Tidak usah buru-buru. Sebelum pergi masih ada hutang yang harus ditagih. Feng Yuan. Jenderal, hamba terlambat. Maafkan hamba. Pelan-pelan. Jenderal, ruangan ini dijaga oleh orang kepercayaanku. Mereka menjaga agar orang gila Yan Beishi itu tidak bisa masuk. Pelan-pelan, harus kenyang. Gimana menurutmu tentang pertunjukan selanjutnya? Sudah 7 tahun. Dulu Anda sendiri yang mengatur saya untuk membelot dari Zhou. Bahkan tidak segan membuat orang Zhou memaki Anda bodoh dan lalai. Membiarkan bawahan membelot ke musuh. Setiap langkah yang saya ambil penuh ketakutan. Saat itu saya hanya merasa bahwa negeri ini meskipun luas, tapi di mana-mana penuh kebusukan, istana Zhou itu sudah busuk sekali. Saya harus menyiapkan rencana cadangan, tapi tidak menyangka, rencana cadangan ini akhirnya menjadi satu-satunya penyelamat bagi saya, Lu Zixing. Selama 7 tahun ini, saya mengandalkan informasi militer yang benar dan palsu yang diberikan jenderal, langkah demi langkah menginjak tulang belulang orang Beidi, naik ke posisi wakil panglima ini. Mereka semua mengira saya benar-benar setia membelot, bahkan pernah menahan panah untuk Yan Beishi. Tidak ada yang akan mencurigai identitasku.
Feng Yuan memberitahuku, bagaimana situasi di luar sekarang? Yan Beishi malam ini mengadakan pesta besar di tenda Panglima. Merayakan keberhasilannya menangkap hidup-hidup Dewa Perang Zhou. Sebagian besar Jenderal Bei dihadir. Pertahanan di kamp adalah yang paling longgar dalam setengah tahun terakhir. Ditangkap hidup-hidup. Ketiga kakak perempuanku yang baik. Pasti sudah mengirimkan kabar kemenangan tentang penyelamatan putri ke ibu kota, kan? Ya. Mereka mengumumkan keluar bahwa Anda serakah akan prestasi dan maju gegabah, salah komando, sehingga menyebabkan kekalahan dan ditawan. Mereka bertiga masuk ke kamp musuh, tanpa takut bahaya menyelamatkan Sandra. Berani dan cerdik, penuh kasih dan setia. Sekarang seluruh Zhou memuji keberanian dan kecerdikan mereka. Feng Yuan, ingat baik-baik rasa roti kukus ini, aku harus bertahan hidup. Nyawaku ini adalah roh puluhan ribu prajurit keluarga Lu yang ditarik kembali dari pintu gerbang maut. Aku tidak boleh mati. Tidak hanya hidup, tapi juga hidup lebih lama dari siapapun. Mereka yang berutang padaku, akan aku ambil kembali satu persatu dari mereka. Jenderal, kaki Anda. Yan Beishi, itu binatang. Aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Aku pantas mati. Aku seharusnya berjuang mati-matian untuk menyelamatkanmu. Kakiku lumpuh. Hapus air matamu. Putus juga tidak apa-apa, setelah putus, aku tidak akan pernah berharap bahwa kerabat sedarah yang disebut-sebut itu bisa menolongku. Jenderal, bawahanku sudah mengatur semuanya. Di luar kamp, ada 3 prajurit mati yang siap menjemput. Selagi pesta masih ramai, malam ini aku akan mengantarmu keluar kota. Kereta kuda ada di lembah Luogu, 3 li di luar kamp. Suruh aku pergi. Feng Yuan, menurutmu jika aku pergi sekarang, apakah mereka akan membiarkanku pergi? Yan Beishi sedang berpesta malam ini, maka kita beri dia hadiah yang tak mampu dia terima. Aku ingin kau mendorongku, menemui Yan Beishi. Apa? Menemuinya sekarang? Itu seperti domba masuk ke mulut harimau, di tenda, penuh dengan pasukan pribadinya. Feng Yuan, kau lupa? Sekarang ini wilayahmu. Aku akan duduk di kursi roda, di dalam tenda Panglima itu, menyaksikan sendiri ketiga kakak perempuanku yang baik itu, demi Yilie Xianzu mereka, sejauh mana mereka bisa menginjak-injak martabat keluarga Lu. Bawahan mengerti. Karena Jenderal ingin menonton pertunjukan, bawahan akan menyiapkan panggung untukmu. Di kamp Beidi ini, perkataan Feng ini mereka masih harus mendengarkannya. Feng Yuan, ingat, bau busuk ini adalah pijakan untukku mencapai puncak nanti. Bawahan mengerti. Meskipun kaki Jenderal tidak bisa bergerak, kau tetap satu-satunya jiwa dari pasukan Lu. Feng Yuan, kamu tidak perlu merasa sedih. Kaki lumpuh, tapi otak masih ada. Selama kepala ini masih bisa berpikir, aku bisa merebut kembali dunia ini dengan tanganku sendiri. Jenderal, bawahan hanya berharap Anda selamat. Bawa aku pergi. Pesta minuman Yan Beishi malam ini adalah anggur manis terakhir yang pernah dia minum dalam hidupnya. Pertunjukan dimulai. Ku dengar, Panglima Yan akan memberikan Dewa Perang Zhou besar kepada kita malam ini. Jenderal perang apa? Sekarang dia hanya sampah patah kaki. Setelah kita minum ini, kita juga pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat. Jangan bergerak. Biarkan mereka lewat. Jenderal, kita sudah keluar. Kamu bebas. Bebas. Aku selamat. Tapi dengan harga kedua kakiku. Kuda perang yang menemaniku dalam hidup dan mati. Segala yang kumiliki sebagai Dewa Perang Zhou besar. Jenderal, selama masih hidup, semua bisa dimulai lagi. Mulai lagi. Feng Yuan, lihat baik-baik. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Dewa Perang Zhou besar, Lu Zixing. Sekarang, Lu Zixing hanyalah orang cacat yang akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Tapi justru karena menjadi cacat,
Aku bisa melihat lebih jelas di dalam tulang sanak saudaraku, betapa kotornya darah yang mengalir. Tidak peduli seperti apa jenderal nantinya. Aku akan mengikuti sampai mati. Jenderal, semuanya seperti yang kamu duga. 3 orang dari keluarga Lu itu benar-benar tidak berguna. Selama setengah tahun mereka menggantikanmu menjaga Bai Mapas, mereka sudah menjadi bahan tertawaan di perbatasan utara. Dalam setengah tahun, kehilangan 3 kota berturut-turut. Sekarang, pasukan Yan Beishi menggiring mereka seperti domba ke dalam kota Yunzong. Sekarang itu adalah kota mati. Persediaan makanan sudah lama putus. Tentara di kota dan ketiga orang itu sudah dalam bahaya besar. Mereka sudah meminta bantuan ke ibu kota. Sudah minta. Bukan cuma minta, mereka benar-benar meratap. Dalam setengah bulan ini, mereka sudah mengirim 7 utusan. Meskipun menawarkan hadiah besar, orang berani mati ingin mengirim berita ke ibu kota. Dan ke-7 orang itu? Semuanya dicegat oleh orang kita. Setiap surat minta tolong yang mereka tulis, sekarang ada di sini. Sedangkan para utusan, sudah menjadi pupuk bunga prem di lembah ini. Apa yang tertulis di surat? Tidak lebih dari keluhan tentang kekurangan pasukan, atau saling menyalahkan. Kakak tertua Lu Jingshu dalam suratnya memohon pada Kaisar, mengatakan jika tanpa bala bantuan, kota Yunzong pasti akan jatuh. Dia juga menyebut Lin Qingyuan dalam suratnya. Mohon Kaisar, demi jasa Lin Qingyuan, pastikan keluarga Lu memiliki keturunan. Sampai saat ini, dia masih melindungi putri kesayangannya. Karena berita minta bantuan tidak bisa dikirim, mereka pasti sangat cemas menunggu di kota Yunzong. Persediaan di kota habis, akar rumput dan kulit pohon hampir habis dimakan. Mereka bertiga, mungkin sekarang bahkan tidak punya tenaga untuk memegang pedang. Angin di luar kencang, biarkan saya dorong Anda ke ruang belajar. Baik. Jenderal, kekayaan dari Beidi selama setengah tahun ini, sudah sesuai perintah Anda, semuanya dibagikan. Kebanyakan orang di dunia ini serakah. Asalkan uangnya cukup, yang disebut prajurit mati Zhou, hanyalah sekelompok anjing yang melihat uang. Atas namamu di Beidi, kamu menyuap semua pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Kota Yunzong sekarang, di mata orang luar, berita kemenangan terus berdatangan, tapi di mata orang di dalam, itu adalah kuburan yang bahkan suara pun tidak bisa keluar. Dari ibu kota, Kaisar hanya melihat hasil perang yang mereka laporkan, sama sekali tidak tahu kebenaran pengepungan mereka. Beberapa gelombang utusan yang berusaha keluar, siapapun yang melihat kami sudah tutup mulut. Aku ingin Lu Jingshu di kota reruntuhan itu, bantuan yang sangat dia nantikan. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri orang-orang di sekitarnya jatuh satu persatu, melihat kehormatannya terkikis sedikit demi sedikit. Aku ingin Lu Jingshu di kota reruntuhan itu, dalam keputusasaan, siang malam menanti-nantikan bantuan yang sangat dia harapkan. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri orang-orang di sekitarnya jatuh satu persatu, melihat kehormatannya dihancurkan sedikit demi sedikit. Jenderal, untuk menjaring-jaring ini, setengah tahun ini, Anda hampir menghabiskan tenaga dan pikiran. Tubuh Anda, Tenaga dan pikiran? Asalkan bisa menghancurkan harapan terakhir mereka dengan tanganku sendiri, meskipun darahku habis, apa peduliku? Mereka berutang padaku. Sudah waktunya dibayar? Ada berita apa dari ibu kota? tidak di luar dugaan. Jenderal berita kehilangan 3 kota di Yunzong telah sampai ke ibu kota Kaisar, sangat marah. Dokumen di meja menumpuk seperti gunung, semuanya menuduh 3 saudari Lu. Hanya duduk manis tanpa bekerja dekrit kekaisaran. Sudah dikeluarkan, memerintahkan kakak tertua Lu Jingsu untuk menebus kesalahan dengan prestasi. Jika tidak bisa merebut Yunzong, kemewahan keluarga mereka akan berakhir. Lalu bagaimana dengan Yilie Xianzu kita? Apa yang dia sibukkan? Lin Qingyuan, Yilie Xianzu itu, sekarang dia seperti dewi penolong di mata rakyat ibu kota. Dia setiap hari berlutut di depan pintu istana tanpa bangun. Dia bilang ingin memohon ampun untuk 3 kakaknya. Ku dengar wajahnya pucat pasi karena berlutut. Pingsan beberapa kali, membuat para sastrawan di seluruh ibu kota. Semua menulis puisi memuji kebajikannya. Oh ya? Dia masih pandai bermain sandiwara. Berpura-pura berlutut, bisa mendapatkan simpati seluruh istana. Dan juga bisa mengikat 3 saudari Lu di atas api untuk bekerja keras baginya. Baiklah, karena dia sangat suka posisi tinggi.
Biarkan dia naik lebih tinggi lagi. Lagi pula semakin tinggi dia berdiri, saat jatuh, suara patah tulang akan semakin merdu. Feng Yuan, Bawahan hadir. siapkan kursi roda. Jenderal, bukankah yang sekarang sudah ada? Harus dibuat dari kayu nan terbaik. Serat kayu harus halus, pernis harus merata. Itu bahan yang hanya pantas untuk persembahan kerajaan. Dan siapkan surat. Aku akan menulis sendiri untuk 3 kakakku yang baik. Bawahan akan segera melakukannya. Setengah tahun mereka mungkin mengira aku tewas dalam kekacauan pasukan Beidi. Sudah waktunya memberikan hadiah besar pada mereka. Hadiah besar akan tiba, kakak-kakak harus siap menerimanya. Kakak tertua. Pejabat bawah baru saja melapor di lumbung beras, bahkan beras lama pun habis, sisanya paling cukup untuk 3 hari. Bagaimana dengan utusan yang dikirim? Yang dikirim kakak setengah bulan lalu? Yang dikirim kemarin? Sampai sekarang masih belum ada kabar? Jenderal, apakah bala bantuan dari ibu kota sudah hampir tiba? Aku tidak mengerti. Dulu saat Lu Zixing masih ada, strategian Beishi tidak sekejam ini. Kenapa sekarang pasukan Beidi tiba-tiba menjadi begitu gagah berani? Dan taktik-taktik itu. Kakak, semua teknik yang kita pelajari di Dalisi dan Yulinjun, kenapa seperti kertas dalam menghadapi mereka? Mudah sobek. Apakah Yan Beishi benar-benar sekuat ini? Atau kita memang tidak sebanding dengannya? Tapi bagaimana dengan bala bantuan? Itu adalah jutaan tentara Lu, kenapa sudah setengah bulan tidak ada gerakan sama sekali? Lapor, 3 jenderal. Di luar kota, ada yang datang? Cepat katakan, apakah bala bantuan dari ibu kota sudah tiba? Apakah itu bendera Dazhou? Berapa banyak yang datang? Bukan. Hanya 1 kereta kuda, 1 orang. Di kereta ada sesuatu yang besar tertutup. Kamu seorang diri, 1 kereta, apa itu? Hamba tadi sempat melihat sekilas di bawah. Sepertinya di kereta itu ada sebuah kursi. Entah manusia atau hantu. Ini satu-satunya kabar dalam setengah bulan. Buka gerbang kota. Siapa kau? Apa yang dikirim di kereta? Mangkuk kayu ini. Ini kayu nanmu emas. Bahan yang hanya digunakan untuk persembahan kerajaan. Mimpi buruk. Mimpi itu nyata, kakak. Setiap malam aku mendengar suara roda kursi di lantai. Ini adalah Zixing. 3 jenderal, tidak perlu menebak. Tuanku menyuruhku untuk memberikan barang ini dan surat ini langsung kepada kalian. Stempel itu, kakak, bukankah ini dulu stempel yang kau ukir sendiri untuk Zixing saat upacara kedewasaan? Setiap lekukan stempel ini aku poles sendiri. Dia tidak mati, ternyata dia masih hidup. Di saat genting di kota awan ini, dia mengirimkan kursi roda ini. Apakah dia datang menagih hutang? Kakak-kakak, apa kabar? Hutang patah kaki dahulu, kini dengan sebuah kota sepi, dan nyawa sejuta tentara dan rakyat, bala bantuan tidak akan pernah datang. Bala bantuan tidak akan pernah datang. Tidak akan pernah datang. King Yuan lemah, jalan ke alam baka panjang. Kalian harus menjaganya baik-baik. Kakak, 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 bangun, kakak.
Itu dia, benar-benar dia. Itu Lu Zixing. Dia tidak mati, setengah tahun ini di Beidi, semua mimpi buruk ini dibuat olehnya. Dia menghalangi bala bantuan. Dia ingin seluruh keluarga Lu dikubur bersama kakinya. Katakan dengan jelas, dia masih hidup. Di ruang bawah tanah seperti itu, di tangan orang-orang Beidi yang kejam, bagaimana mungkin dia masih hidup? Pesan dari tuanku sudah disampaikan. Permisi. Jenderal, dia bilang itu surat dari Tuan. Jenderal Lu benar-benar belum mati. Belum mati? Lalu kenapa? Dia memotong semua jalan? Bala bantuan tidak akan datang. Kami adalah kakak kandungnya. Kakak kandung 6 bulan lalu di gerbang Baima, kami patahkan kedua kakinya dengan tangan sendiri, membuangnya seperti sampah, saat melemparkannya ke tenda Beidi. Kami sudah mencabut hatinya. Kami kan kakak kandungnya. Jaring itu sudah terbentang 6 bulan lalu. Semua perjuangan kita selama ini, semua harapan, ternyata semua ini adalah jebakannya. Kakak sepuh Zadisi, kakak. Ada apa ini? Di luar ramai kabar Beidi akan menyerang kota. Kapan? Bala bantuan tiba. Kakak Jingyue, kalian bicara dong. Siapa pengirim surat tadi? Apa itu kabar dari ibu kota? Apa kita bisa pulang? Kakak sepupu Jingyue, kenapa kau menatapku seperti itu? Aku sangat takut. Takut. King Yuan, kau memang harus takut, hanya untuk melindungi tubuhmu ini. Kita sendiri yang menghancurkan tulang punggung keluarga Lu. Sekarang dia kembali, dia akan mengambil kembali kakinya, dan juga akan mengambil nyawa kita semua King Yuan. Menurutmu apa yang harus kita berikan padanya? Inilah pasukan elit Zhou Raya sama mudahnya seperti menyembelih domba. Para pejabat tinggi Zhou Raya kalian, di bawah telapak besi Beidiku, juga tidak lebih dari itu. Lu Jingsu, lihatlah darah di seluruh kota ini. Sejujurnya, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Jika bukan karena lebih dari setengah tahun yang lalu kalian sendiri melumpuhkan orang itu Lu Zixing, yang membuat Beidi gelisah siang malam. Jika bukan karena kalian yang mematahkan kedua kakinya, bagaimana mungkin aku begitu mudah merebut kota Yunzong ini? Jutaan rakyat dan tentara jutaan jiwa Lu, Kepala Pengadilan Agung nyawa seluruh kota ini, semua harus dicatat sebagai jasa kalian yang mematahkan kaki itu. Sudah kukatakan sejak awal. Kalian akan menyesal. Zixing, apakah ini benar-benar kamu? Kamu yang kembali ke Beidi. Utang setengah tahun ini. Dan para utusan yang hilang. Semua itu dirancang olehmu kamu, orang gila ini. Feng Yuan, dorong aku ke sana. Aku ingin melihat secara dekat Tuan Putri kita. Sepupu. Apa kabar? Kenapa ekspresi seperti itu? Setengah tahun yang lalu di bawah gerbang Baima, saat aku digiring ke kereta tahanan. Senyummu tidak seperti itu. Aku tidak punya kakak Zixing. Itu ide kakak perempuan dan mereka. Aku hanya orang lumpuh yang lemah, aku tidak bisa memutuskan. Apa yang kamu takuti? Tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Membunuhmu terlalu murah untukmu.
Cara mati yang menyenangkan itu tidak pantas untukmu. Jenderal Yan, bolehkah aku menangani orang-orang ini? Tentu saja. Penasihat militer Lu, jika bukan karena strategimu, mungkin belum tahu kapan kota Yunzong ini akan jatuh. Mereka sekarang adalah jarahanmu, kamu ingin bermain, bagaimana? Penasihat militer Lu, selama setengah tahun ini, Beidi dari atas ke bawah semua mengakui keunggulanmu, setiap formasi yang kamu keluarkan, setiap strategi yang kamu berikan, semua seperti punya mata, khusus menembus tenggorokan tentara Lu. Itu karena para prajurit di bawah Jenderal Yan bertarung dengan sepenuh hati. Aku hanya duduk di kursi roda, hanya menggerakkan bibir penasihat militer. Gelar ini adalah Yan Beishi yang mengusulkannya sendiri. Dalam pertempuran pengepungan ini, setiap strategi yang aku berikan padanya, semua dengan tepat menghancurkan pertahanan tentara Lu. Kuku besi yang pernah mereka banggakan, di tanganku rapuh seperti kertas. Jenderal Lu, jangan merendah. Sekarang kau di pasukan Beidi kami, kau yang kedua. Setelah satu orang, di atas puluhan ribu orang, siapa yang berani tidak patuh, kau ingin mereka-mereka seperti tanah di telapak tanganmu? Terima kasih, Panglima Yan, telah mengizinkan. Kakak-kakakku yang baik. Setengah tahun tidak bertemu penderitaan kelaparan di kota Yunzong ini, bagaimana rasanya? Kalian harus berterima kasih padaku, karena aku membuat kalian hidup setengah tahun lebih lama. Jika tidak, bagaimana kalian bisa melihat sendiri negara yang kalian jaga runtuh sepotong demi sepotong di tangan kalian, mulai hari ini? Kalian bertiga bukan lagi anggota keluarga Lu? Aku akan melapor kepada Kaisar Zhou besar menghapus kalian bertiga, tahanan perang pengkhianat, dari silsilah keluarga. Mulai sekarang, tidak ada tempat bagimu di kuil pahlawan, nama kalian akan dicap sebagai pengkhianat negara. Selamanya dipaku di tembok gerbang Baima, dicaci maki oleh seluruh rakyat, Zhou besar angin dan hujan akan membusukkan mayatmu. Tidak, Zixing. Kau tidak boleh melakukan ini kumohon. Kau tidak boleh melakukan ini Zixing. Kami adalah kakak kandungmu. Darah yang sama mengalir di tubuh kita. Kami masih saudara-saudara, tak terputus. Bagaimana kau bisa memakukan kami di tiang penghinaan? Kami salah. Dulu kami hanya ingin mempertahankan King Yuan. Kami tidak ingin kau mati, Zixing. Demi orang tua kita yang sudah meninggal, ampunilah kami. Saat kakiku dipatahkan oleh kalian sendiri dan diserahkan ke musuh seperti sampah, apakah kalian ingat aku adalah adik kandung kalian? Di ibu kota kalian mencemarkan namaku, mengatakan, aku salah memimpin rakus akan pujian dan maju gegabah, merebut semua prestasiku, saat aku dalam masa jaya. Pernahkah kalian berpikir aku di penjara bawah tanah yang gelap dan lembab di Beidi, menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian? Adapun kau, Tidak, jangan. Kakak Zixing, aku adalah King Yuan, kamu yang paling menyayangi King Yuan. kamp budak Beidi, selalu kekurangan orang yang melayani. Hanya mainan, aku pikir, dengan status tinggi Yilie County Lord, seharusnya sangat cocok untuk posisi itu. Jenderal Lu, tindakanmu tepat. Orang seperti itu, pantas dikirim untuk membersihkan kandang kuda. Jenderal, Katakan, situasi di kota Yunzong sudah tenang. 3 bersaudara Lu Jingshu, Lu Jingyue, Lu Jingyao, kemarin sudah digiring keluar kota oleh pasukan elit Yan Beishi, menuju gerbang Baima. Sesuai perintahmu, Panglima Yan tidak menyediakan gerobak tahanan untuk mereka. jadi mereka berjalan ke sana? Dengan dirantai, bertelanjang kaki, merangkak di pasir kuning. Di tengah perjalanan, Lu Jingsu, suaranya sudah serak berteriak, terus-menerus bilang leluhur keluarga Lu, di surga tidak akan melepaskanmu. Leluhur? Feng Yuan, menurutmu, dulu saat mereka menaruh obat dalam arak perpisahan, dan mematahkan kedua kakiku ini, apa mereka pernah berpikir tentang leluhur keluarga Lu? Wanita yang begitu egois dan kejam, tidak pantas menyebut kata leluhur. Mereka bilang kau anak durhaka.
Bilang kau menghancurkan rakyat keluarga Lu? Bilang kau menghancurkan reputasi keluarga Lu yang berusia seabad? Reputasi itu sudah busuk, sejak mereka, demi sepupu, menyerahkanku pada Yan Beishi, busuk sampai ke akar. Gerbang Baima adalah tempat yang bagus. Disitulah kakiku patah. Mengirim mereka ke sana, juga menuntaskan ikatan darah ini. Lin Qingyuan juga dikirim ke sana. Panglima Yan mengikuti saranku, langsung membuangnya ke kamp budak paling rendah di Beidi. Katanya di sana hanya ada narapidana paling kasar. Apa reaksinya? Bahkan sebelum para prajurit mendekat, dia sudah ketakutan sampai ngompol. Panglima Yan bilang dia sekarang terus-terusan tertawa di sudut tembok. Mungkin sudah gila. Gila juga baik? Gila lebih cocok untuk bertahan hidup di neraka itu. Menderita tapi tidak mati. Feng Yuan, menurutmu kenapa aku sama sekali tidak merasa senang? Karena keluarga Lu sudah tiada. Keluarga Lu sudah lama tiada. Orang-orang dan hal-hal itu sudah menjadi masa lalu. Aku menghabiskan setengah tahun penuh. Mengubah diriku menjadi iblis yang merangkak keluar dari neraka. Kukira ketika nama-nama orang itu dihapus, aku akan merasa lega. Jenderal, Anda terlalu lelah. Setengah tahun ini, Anda begadang dan bekerja keras, tenaga dan pikiran terkuras habis. Feng Yuan, kenapa aku sama sekali tidak merasa senang? Apa karena sudah lama tidak ada? Orang-orang dan hal-hal itu, semuanya sudah jadi masa lalu. Keluarga Lu sudah lama tidak ada. Orang-orang dan hal-hal itu, semuanya sudah jadi masa lalu. Mulai sekarang, Lu Jingshu bukan lagi kepala pengadilan tinggi yang angkuh. Lin Qingyuan juga bukan sepupu yang dimanja. Balas dendam selesai, kebencian pun sirna. Tapi tanpa kebencian sebagai tumpuan, apa yang tersisa dari tubuh yang hancur ini? Nama Lu Zixing, apakah harus ikut dengan orang-orang itu, mati di padang pasir itu? Aku menghabiskan setengah tahun penuh, mengubah diriku menjadi iblis yang merangkak keluar dari neraka, menjalin jaring dengan tanganku sendiri. Kukira ketika nama-nama orang itu dihapus, aku akan merasa lega, tapi sekarang aku hanya merasa hampa. Sebenarnya apa yang aku lakukan? Jenderal, Anda sudah menang. Mereka sekarang menderita, ketakutan, bukankah itu yang Anda inginkan? Menang. Ya. Aku menang dengan jerih payah dan harga diriku, mengembalikan hasil ini. Tapi Feng Yuan, lubang di hatiku sepertinya semakin besar. Kemana aku harus pergi? Jenderal, apapun yang terjadi pada Anda, apapun yang terjadi di dunia ini, di hati bawahan, Jenderal Lu Zhou, Dewa Perang, akan selalu hidup. Feng Yuan, bawahan siap. kamu? Setelah balas dendam selesai, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Pasukan keluarga Lu sudah bubar, kerabat mati karena jebakanku sendiri. Sedangkan kedua kakiku, kini bahkan tidak bisa menginjak setumpuk pasir di Baimaguan. Feng Yuan, di dalam tubuh yang hancur ini, masih ada apa sekarang? Tidak ada lagi. Hatiku yang kumiliki, sudah lama di ruang bawah tanah yang kotor, membeku tak bersisa kehangatan, sekarang aku bahkan tidak punya kebencian. Kemana aku harus pergi? Bawahan akan menemanimu kemanapun. Dunia ini luas, belum saatnya Jenderal bertanya arah jalan. Hatiku yang satu ini, sudah lama beku di ruang bawah tanah Beidi yang kotor, dan penuh air hingga tak ada sedikit pun kehangatan yang tersisa. Sekarang, aku bahkan tidak punya rasa benci lagi. Kemana aku harus pergi? Kemana Jenderal ingin pergi, saya akan menemanimu kemanapun. Betapa luasnya dunia ini, belum saatnya Jenderal bertanya kemana harus pergi. Jika Jenderal merasa lelah, ingin melihat seluruh gunung dan sungai dari Dazhou, Beiji, dan Xiu yang luas, saya akan menjadi kaki Anda. Selama saya masih hidup, kursi roda ini pasti bisa melintasi setiap jurang. Kemana Jenderal ingin pergi, kita akan ke sana. Jika Jenderal ingin menyembunyikan nama dan identitasnya, saya akan mencari tempat yang damai dan indah. Kita bisa menanam bunga dan minum teh di sana. Tidak peduli seberapa kacau dunia luar, tidak ada yang boleh mengganggu ketenangan Jenderal. Tapi jika Jenderal belum puas meminum darah musuh, jika Jenderal masih ingin membuat orang-orang di dunia ini, membiarkan Raja Bebal di singgasana naga itu tahu siapa sebenarnya tulang punggung Dazhou, maka semua pasukan di dunia dapat digunakan untuk Anda.
Semua pasukan di dunia dapat digunakan untukku. Itu adalah penyamaran selama 7 tahun yang saya tanam di Beidi, bukan hanya mata-mata, tetapi juga 30.000 prajurit berani mati. Selama jenderal mengibarkan bendera perintah, tidak peduli apakah dunia ini bermargali atau Yan, saya pasti akan merebut seluruh gunung dan sungai yang luas untuk jenderal. Bagus sekali pasukan dunia ini. Feng Yuan, lepaskan topengnya. Cahaya yang dipantulkan topeng itu di bawah sinar matahari senja, membuat mataku sedikit perih. Tapi di balik logam dingin ini, aku seolah bisa melihat, bukan, benar-benar melihat sepasang mata yang selalu fokus, selalu tulus, bahkan dengan sedikit kekaguman fanatik. Ya, Feng Yuan, kau benar mengingatkanku, jalan ini belum berakhir. Bagaimana aku bisa lupa? Aku masih Lu Zixing. Meskipun kehilangan kedua kaki ini, selama kepalaku masih ada, 3 kata Lu Zixing harus menjadi mimpi buruk dunia ini. Jenderal tidak pernah berubah. Baik saat membunuh musuh di Baimaguan, maupun saat mengatur formasi di Yin Minggu. Baik dengan atau tanpa kaki ini, Anda adalah satu-satunya dewa di hati saya. Mereka yang ingin melihat Lu Zineng terpuruk di lumpur dan menjadi orang yang dibuang, mungkin akan sangat kecewa. Karena mereka telah mematahkan sayapku dengan tangan mereka sendiri, maka aku akan terbang dengan cara lain. Medan perangku memang bukan lagi medan perang yang gemilang, pertarungan jarak dekat seperti itu terlalu rendah bagiku saat ini. Mulai sekarang, seluruh gunung dan sungai ini hanyalah papan catur di hatiku. Feng Yuan. Bawahan ada di sini. Bersiaplah. Kita akan meninggalkan perbatasan utara. Jenderal, mau kemana? Asalkan Anda tunjukkan arah, bawahan akan membunuh, dan akan membuka jalan untuk Anda. Ayo kita pergi ke Jiangnan. Setelah bertahun-tahun di Baima Pass, yang kulihat hanya pasir kuning dan darah, aku ingin melihat seperti apa musim semi di Jiangnan sebenarnya. Baik, Jenderal. Jalan di depan panjang, mungkin masih penuh duri. Tapi aku tahu, kali ini aku bukan lagi orang yang sendirian tanpa dukungan, yang didorong ke jalan kematian oleh orang terdekat. Dewa perang bernama Lu Zixing sudah setengah tahun yang lalu tewas dalam konspirasi di Baima Pass. Yang selamat hanyalah Lu Zixing, seorang yang akan menggerakkan angin dan awan di dunia dari kursi roda, Lu Zixing yang akan membuat negeri ini berganti tuan. Tertipu. Kami saat itu hanya ingin melindungi King Yuan. Kami hanya ingin memberimu pelajaran. Kami pikir Yan Beishi hanya ingin mempermalukanmu, ingin merendahkan keangkuhanmu, supaya nanti kamu bisa berdamai dengan King Yuan. Kami benar-benar tidak ingin kau mati, apalagi membuat kedua kakimu lumpuh. Jadi begitu. Pelajaran, Lu Jingshu? Kau menyebut memberi obat dalam anggur pedang itu memukul hancur tulang kaki adik kandungmu sendiri dengan tongkat besi, mengirimnya dengan tanganmu sendiri ke dalam kebencian kekam musuh yang sangat dia benci untuk disiksa, satu persatu hal ini, kau menyebutnya pelajaran? Pelajaran yang kalian pikirkan adalah membuatku di penjara paling gelap dari Beidi, disetrika besi panas berulang kali di seluruh tubuh, sampai tidak ada satupun kulit yang utuh. Adalah membuat kedua kakiku yang patah terendam dalam air kotor yang membusuk, menyaksikannya membusuk dan berbau busuk, bahkan hingga keluar belatung. Saat itu kalian di ibu kota menikmati anggur lezat, mendapat penghormatan rakyat. Pernahkah kalian mendengar pekikanku di penjara saat itu? Di mana kasih sayang kalian? Di mana pelajaran kalian? Menggala ada? Karena kakak tertua sangat suka memberi pelajaran. Maka hari ini aku juga akan memberi kalian sebuah pelajaran. Tidak tahu apakah tulang mulia Tuan Lu ini dibandingkan dengan daging busukku ini bisa bertahan berapa hari lagi. Lu Zixing. Lu Zixing, jangan pura-pura kasihan di sini. Kamu adalah putra keluarga Lu ayah. Sebelum wafat berpesan, agar kamu menjaga nama baik keluarga Lu. Sekarang kamu membawa orang luar menghancurkan keluarga Lu, kamu sendiri yang menghancurkan perpustakaan. Ini tidak berbakti. Menjaga nama baik keluarga.
Dan saat kakak tertua mengangkat batang besi dan mematahkan kakiku, nama baik keluarga siapa yang dia jaga? Saat kalian mengumumkan kepada publik bahwa aku serakah dan gegabah mencuri prestasiku dan memberiku gelar Yilie Xianzu, nama baik siapa yang kalian jaga? Keluarga Lu yang kalian bicarakan adalah yang melindungi Lin Qingyu. Menginjak tulang belulangku, Lu Zixing tempat kotor untuk memanjat, bukan? Tempat seperti itu dibakar juga lebih bersih. Jixing, kami sungguh mengira Yan Beishi hanya ingin mempermalukanmu. Lin Qingyuan yang bilang karaktermu terlalu sombong mendapat sedikit tekanan. Juga baik untukmu, maka kami percaya pada fitnahnya. Kamu ingin balas dendam, carilah dia. Carilah Lin Qingyuan. Cukup. Menyalahkan Lin Qingyuan bisa membersihkan darah di tangan kalian? Siapa yang memegang batang besi itu? Siapa yang menuang anggur itu? Siapa yang menandatangani laporan yang menipu kaisar itu? Pelajaran yang kalian kira adalah di penjara paling gelap di Beidi di ruang bawah tanah, aku menyaksikan diriku menjadi orang cacat. Dan pelajaran yang kuberikan kepada kalian, Feng Yuan, katakan pada mereka, hari apa besok? Besok tengah hari tempat eksekusi di Baima pas Kaisar memerintahkan 3 saudari pengkhianat keluarga Lu berkhianat dan merugikan negara menjebak Panglima. Dihukum sesuai hukum. Tidak, kau tidak bisa membunuh kami. Aku adalah kakak keduamu. Aku pernah mengajarimu menunggang kuda. Aku menemanimu berlatih pedang. Lu Zixing, kau binatang yang mengkhianati guru dan leluhur. Feng Yuan, udara di sini terlalu kotor. Itu Jenderal. Jixing, jangan pergi. Selamatkan kami. Aku kakak kandungmu. Selamatkan aku. Aku bersujud padamu. Kakak kandung, saat aku memohon kalian berhenti, aku sudah tidak punya kakak lagi, Tuan-Tuan Lu. Di penjara bawah tanah ini, nikmatilah pahitnya akibat yang kalian buat sendiri. Pengkhianat, enyahlah dari gerbang Baima, tak akan kubeli tulang-tulang binatang sepertimu. Membunuh dewa perang keluarga Lu, penuh pahlawan setia. Semuanya, oleh kalian bertiga dihancurkan. Lu Jingyue, kembalikan nyawa anakku, kau pembunuh. Anakku tewas di kota Yunzhou. Ia memohon kalian membuka pintu gerbang. Ia meminta tolong, tapi kalian, demi melindungi si sakit Lin itu, kalian mati-matian menutup gerbang. Kembalikan anak satu-satuku. Aku, tidak, kami hanya demi kebaikan bersama, demi kebaikan bersama. Tuan Lu, dulu saat Tuan memutuskan perkara Tuan selalu bicara tentang keadilan hukum, kenapa hari ini hukum itu menimpa dirimu sendiri? Kau juga datang melihatku dipermalukan. Kau bahkan tak pantas jadi bahan tertawaan. Lihatlah orang-orang di bawah ini, kau dulu adalah pengadilan tinggi, pelindung yang dihormati semua orang, tapi sekarang, kau apa? Sekarang kau adalah, di bawah hukum Dazhou, tahanan paling kotor dan hina, bahkan anjing liar pun bisa menginjakmu. Dik, kau dengar itu? Kekuasaan itulah yang kita inginkan. Kita menyelamatkan nyawa Lin Qingyuan, tapi membuat seluruh rakyat menginginkan nyawa kita. Jixing, selamatkan aku, selamatkan kakak. Jenderal, Tuan Lu, saat ini baru ingat kebaikanmu? Berapa jam di atas sana? Mungkin dia sudah memohon kepada semua orang yang belum pernah dimintanya. Selamatkan dia. Saat Tuan Lu menjadi kepala pengadilan tinggi mengajariku hukum Dazhou, membunuh harus dibayar dengan nyawa. Waktunya sudah tiba. Eksekusi.
Pukulan bagus pengkhianat macam ini sudah sepantasnya dihukum begini. Lihatlah, Jenderal Lu yang dulu sangat berkuasa, kini jatuh ke nasib begini. Naik turunnya kehidupan pada akhirnya takdir yang bermain. Jixing, tolong aku. Selamatkan kakak. Sorak-sorai untuk jenderal ini lebih ramai dari pesta kemenangan di Beijing. Ku dengar. Dulu, mereka sangat menjaga reputasi ini, sangat mementingkan kekuasaan ini. Feng Yuan, beritahu anak buah, jangan biarkan mereka mati cepat. Aku ingin setiap detik sebelum mati, mereka sadar melihat segala yang mereka anggap miliknya, berubah menjadi lumpur busuk ini. Baik, patuh 1000 cambukan ini akan mereka terima dengan rapi. Jenderal Lin Qingyuan sudah ketakutan setengah mati terus-terusan memanggil nama ketiga kakaknya. Kalau begitu, katakan padanya bahwa kakak-kakaknya sekarang di Baimaguan sedang menikmati cinta rakyat. Kirim hadiah ini ke kamp budak Beidi, beritahu para pengawas ini adalah Xianzu paling mulia di Zhou harus dilayani dengan kerja paling berat. Lepaskan aku Xianzu. Aku Xianzu. Yilie yang diangkat kaisar. Kalian salah tangkap. Xianzu, ini orang yang berani menyinggung penasihat militer, Lu kita. Di sini, bekerjalah yang benar. Jangan pukul aku. Pukul. Yang kami pukul ya kamu? Dulu bukankah kamu pintar memberi saran? Sekarang malah jatuh ke sini? Kudengar kamu yang merancang hingga penasihat militer Lu patah kaki. Penasihat militer Lu sekarang adalah tokoh besar di wilayah utara. Di sini semua orang mengagumi penasihat militer Lu. Kalau bukan karena kamu mungkin, kami Beidi belum bisa semulus ini merebut kota Yunzhong. Aku Xianzu dinasti Zhou. Kakak akan datang menyelamatkanku. Mereka sangat sayang padaku. Mereka tak akan biarkan aku menderita. Siapa berani menyelamatkanmu? Ini wilayah kekuasaan Beidi, di sini semua harus patuh pada penasihat militer Lu. Perintah Tuan Penasihat sendiri. Biarkan Xianzu Yilie merasakan pukulan Beidi di sini. Barang baru yang baru masuk angkat kepala kalian semua. Bangunlah, Tuan Xianzu, pekerjaan bersihkan kandang kuda datang. Pura-pura mati ya. Tuan muda, cepatlah. Lagi ngapain? Ember kotoran kuda ini tidak bisa dibersihkan. Malam ini tidak ada makan. Aku adalah Xianzu. Aku adalah Xianzu dari Dazu. Kakak dan yang lain akan datang menyelamatkanku. Aku adalah Xianzu. Xianzu, saat Lu Zihuang menyuruhmu datang, dia bilang dengan jelas, di sini, tidak ada Xianzu. Hanya budak. Xianzu. Aku. Kerja. Dengar ada orang Dazu ditahan di kandang kuda ini, yaitu Xianzu yang setia dan berani.
Jangan mendekat. Lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Pasukan Lu, 1.000.000 prajurit perkasa. Mereka akan segera menyerang. Tuan-tuan, orang ini masih bermimpi. Pasukan Lu. Kamu masih menunggu 3 wanita dari keluarga Lu untuk menyelamatkanmu? Mereka akan datang. Mereka sangat menyayangiku. Menyayangimu? Lalu lihat ini. Ini kami temukan saat patroli di gerbang Baima. 3 kakakmu. Tuduhan berkhianat dan merugikan negara sudah diputuskan. Kaisar Dazhou sendiri yang memerintahkan, mencabut nama keluarga, dipaku di tiang hukuman. Menerima 1000 cambukan? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mereka sekarang digantung terbalik di tembok gerbang Baima. Perut mereka sudah dimakan burung nasar. Pemandangan itu benar-benar pemandangan indah dari keluarga Lu. Kakak Jingshu. Kakak Jingyue. Tolong aku. Tolong. Kakak-kakak, di mana kalian? Kalian paling sayang. Qin Yuan, cepat datang, bunuh orang-orang ini. Seperti dulu, selamatkan aku. Dengar, jimatmu sudah menjadi lumpur. Lu Zixing, itu kamu kan? Kamu yang membunuh mereka. Jenderal Lu bilang, harus membuatmu tetap hidup, membuatmu di tempat budak ini, hari demi hari, detik demi detik, mengembalikan semua utang keluarga Lu padanya. Jenderal, sudah 7 hari. Matahari di utara sangat terik angin dan pasir juga besar jika terus melihat. Takutnya tidak akan terlihat seperti apapun. Dulu saat aku kembali ke ibu kota, kakak perempuan memegang tanganku dan berkata gerbang Baima ini adalah akar keluarga Lu, selama akarnya ada, keluarga Lu ada. Tuan Lu bicara enak, mereka sendiri yang menggali akar ini, memutus jalan hidup puluhan ribu prajurit Lu, sekarang tergantung di sini, benar-benar menjadi bagian dari gerbang Baima ini. Ya, Feng Yuan lihat, akar ini memang keras, meskipun dagingnya hancur, tulangnya masih di sini terkena angin dan pasir. Berkhianat dan mengkhianati negara, membunuh prajurit tulang seperti jenderal. Bahkan anjing liar dari Beidi pun enggan menggerogoti. Dari ibu kota sudah datang 3 laporan, menanyakan bagaimana menangani mayat ini. Urus, biarkan mereka tergantung, biarkan arwah-arwah yang tertindas di pos ini melihat. Kepala Pengadilan Agung, Wakil Menteri Keuangan, dan Komandan Istana dari keluarga Lu. Bagaimana akhirnya mereka membayar hutang? 7 hari, 3 kerangka ini terkikis angin dan pasir selama 7 hari penuh. Saat dulu mereka menaruh racun dalam arak perpisahan, pasti tidak menduga. Yang menemani mereka pada akhirnya, bukan Lin Qing Yuan, melainkan angin pasir dan burung hering yang memenuhi langit. Jenderal, kereta sudah siap. Ming Yi sudah lebih dulu pergi ke Jiangnan, kita harus berangkat. Ayo. Gerbang Baima ini. Aku, Lu Zixing, tidak akan kembali lagi. Jenderal, ada apa? Tidak apa-apa. Ini kakak perempuan. Lu Jingshu. Mungkin dia juga ingin ikut ke Jiangnan melihat-lihat. Pemilik helai rambut ini dulu memegang kuas merah di Pengadilan Agung. Menandatangani banyak perintah hidup dan mati, juga pernah mengeluarkan surat kematian adik kandungnya sendiri. Jenderal, itu barang kotor, jangan kotori tangan bawahan akan membuangnya ke gurun. Tidak perlu. Jiangnan terlalu jauh, jalannya terlalu panjang, mereka tidak layak pergi.
Jenderal, obat hari ini ditambahkan akar Angelika yang menenangkan. Dokter terkenal bilang meskipun tulang kaki Anda tidak bisa disambung, tapi jika dirawat dengan baik saat hujan, rasa sakit yang menusuk tidak akan terasa lagi. Memang tidak sakit lagi. Sudah setengah bulan di Jiangnan ini, malah merasa masa lalu di gerbang Baima di utara, seperti mimpi lama dari kehidupan sebelumnya. Utara hanya pasir kuning di mana-mana dan bau darah yang tak terhapuskan. Mana bisa dibandingkan dengan hujan gerimis dan bunga berguguran di sini. Dan aroma segar tanah ini. Akhirnya, jenderal di ibu kota tidak sabar lagi. Ini adalah surat rahasia yang baru tiba. Bagaimana? Kaisar yang duduk di singgasana tinggi itu. Teringat padaku yang sudah tidak berguna ini? Mengambil kembali stempel Panglima. Kembali ke jabatan semula. Dia bermimpi indah sekali. Sekarang 3 saudari Lu sudah dieksekusi, keluarga Lu hancur total dalam pertikaian internal itu, kekuasaan militer Zhou Raya tercerai-berai. Di utara, suku Di mengintai dengan mata lapar. Beberapa jenderal yang baru diangkat sama sekali tidak bisa mengendalikan situasi. Kaisar hanya ingin mencari boneka yang patuh dan berguna yang bisa membereskan kekacauannya. Dulu aku adalah kakak tertuaku, ya, seluruh keluarga Lu adalah. Sayangnya, Dewa Perang Zhou Raya, Lu Ziqing, sudah mati setengah tahun lalu di Pas Baima. Dibunuh oleh 3 kakak perempuan yang paling dipercayainya. Feng Yuan, sampaikan pesan kepada kurir itu. Silakan, Jenderal. Katakan padanya bahwa Lu Juning sudah mati, dikubur di bawah Pas Baima. Yang hidup sekarang hanyalah seorang di tepi sungai Jiangnan yang suka minum teh saat hujan dan melihat bunga saat cerah, seorang yang tidak berguna. Saya mengerti perintah. Dunia ini, siapapun yang suka berebut, silakan. Baik yang bermarga Li maupun Yan, semuanya tidak ada hubungan lagi dengan Lu Ziying. Kakak tertua. Kakak Jinshu. Lihat, aku sudah menghapus namamu sampai bersih. Di luar sedang turun salju, kan? Cepat lihat, salju jatuh di Pas Baima indah sekali saat itu, kakak Jinshu. Ayo kita pulang ke ibu kota, ya? Aku ingin makan tanghulu dari Wangji di timur kota. Kamu selalu bilang itu lengket di gigi. Tapi pada akhirnya kamu tetap diam-diam membelikannya untukku, kan? Kamu paling sayang sama Qing Yuan, kan? Kakak kedua, kakak Jingyue, jangan hanya sibuk menghitung buku-buku kotor Kementerian Keuangan itu. Kamu dulu berjanji padaku, setelah aku diangkat menjadi kepala distrik, akan memberiku giok lemak domba yang paling berharga itu. Kamu bilang kulitku putih. Dengan itu aku seperti dewa yang turun ke dunia. Cepat keluarkan, biar kulihat. Aku ingin membawanya untuk menemui kakak Zixing. Aku ingin melihatnya cemburu sampai gila. Ketemu. Cantik sekali. Kakak ketiga Jinyang, jangan selalu bermain pedang dan tombak. Kau lihat juga, apa kakak Zixing membuatmu marah lagi. Jangan hiraukan dia. Kakak pertama bilang. Dia tidak bisa mengalahkanku. Kedua kakinya patah. Kenapa kau memanggil-manggil arwah lagi? Seharian berakting di depan tembok jelek. Kau tidak capek? Telingaku sudah bosan mendengarnya. Siapa yang bicara? Apa kakak pertama menyuruhmu menjemputku pulang? Atau kakak ketiga datang dengan pasukan? Cepat lindungi aku. Tuanku akan kembali ke istana. Pulang ke istana? Kembali? Kau sudah 10 tahun gila di kuil ini? Belum sadar? Semua orang di ibu kota tahu. 3 kakakmu sudah tewas di gerbang Baima. Kau bohong. Kau pengemis. Apa yang kau tahu? Mereka adalah jenderal, kepala pengadilan. Tulang punggung dinasti Zhou. Jenderal, tulang punggung, biar ku beritahu. Setelah mereka celaka, semua rakyat di utara bersorak. Kakak pertamamu kena hukuman berat, menderita sengsara. Kakak kedua dan ketiga digantung di menara gerbang Baima. 7 hari tidak diturunkan. Mereka sekarang di bawah tembok kota. Bahkan selembar kain layak pun tidak ada. Siapa yang kau tunggu? Tunggu, hantu, jemput kau. Tidak. Mereka tidak akan meninggalkanku. Kakak pertama bilang, aku adalah buah hatinya. Lu Zixing.
Kenapa kau tidak datang menyelamatkanku? Bukankah kau bilang akan melindungiku seumur hidup? Kau cacat. Kau pembohong. Makanlah, ini pemberian pembohong itu. Sang penasihat itu bilang, kau harus hidup, biarkan tulang murahanmu tinggal di dunia beberapa tahun lagi. Menyaksikan keluarga lu punah. Kakak Zixiong. Aku lapar. Qing Yuan tahu salah. Antar aku pulang. Aku tak akan biarkan kakak memukulmu lagi. Jenderal, angin bertiup. Dokter sudah berpesan. Hujan musim semi di Jiangnan paling lembab. Kaki Tuan tidak boleh kena dingin. Feng Yuan, sudah berapa tahun kau ikut aku? Lapor, sejak Jenderal menerima gelar di bawah pimpinan Jenderal tua, hingga menyamar 7 tahun di Beidi, sampai ikut Jenderal pensiun di Jiangnan. Hampir 50 tahun. 50 tahun. Hidup ini cukup panjang. Panjang sampai aku bisa melihat sendiri gedung-gedung itu berdiri. Dan juga melihat sendiri makam-makam itu lenyap. Mata-mata di ibu kota menyampaikan kabar Lin Qing Yuan yang baru saja diantar oleh pelayan tua tewas di kuil tua di pinggir ibu kota tadi malam. Feng Yuan, menurutmu aku menang? Tentu Jenderal menang. Lin Qing Yuan jatuh seperti ini, arah dunia ini mengikuti kehendakmu. Menang. Tapi lihatlah bunga plum di taman ini. Lihat warnanya, merah. Merah gincu paling murni di Jiangnan. Dan juga varietas favoritmu, Jenderal. Bagiku, warnanya seperti darah di bawah gerbang Baima tahun itu. Ingat saat Lu Jingsu sebelum mati, ketika aku menuangkan sisa teh itu, darah yang mengalir dari matanya. Jenderal, semua itu sudah berlalu. Darah itu sudah lama dibersihkan oleh hujan 10 tahun di Jiangnan. Betapa dalam pun dendam dulu, sekarang sudah menjadi abu. Kulit dan daging bisa dibersihkan, tapi tulang tidak. Feng Yue, kau tahu apa neraka yang sesungguhnya? Dulu kukira mengirim mereka ke tiang gantungan, melihat mereka terluka, itulah balas dendam. Tapi kemudian aku sadar, itu adalah pembebasan. Neraka yang sesungguhnya adalah seperti Lin Qing Yuan, dalam 10 tahun yang panjang dan tak terlihat. Dengan sadar melihat tubuh yang dibanggakannya, membusuk sedikit demi sedikit, melihat dirinya merana di lumpur paling dalam, memohon mati. Jadi sengaja kau biarkan dia hidup di tempat budak perak, dan kemudian menyuruhnya mengemis. Jika tidak membiarkannya hidup, bagaimana dia bisa mengerti bahwa begitu seseorang berbalik, tidak akan pernah kembali lagi? Jika tidak membiarkannya hidup, bagaimana dia tahu bahwa begitu melakukan kesalahan, harus dibayar dengan setiap detik, setiap menit, seumur hidup? Jenderal, sebelum mati, Lin Qing Yuan bersujud di lumpur memohon maafmu. Memaafkan, itu urusan dewa. Aku Lu Zixing hanya bertugas mengantar mereka menemui dewa. Feng Yuan, kebencian telah hilang. Jenderal, itu bagus. Tanpa kebencian, tubuh yang ringkih ini benar-benar ringan, seperti daun gugur. Daun gugur pun punya akar. Aku akan selalu menjagamu. Kau sudah bosan melihat warna darah? Aku akan menemanimu melihat hujan di Jiangnan. Kau bosan mendengar suara patah tulang di gerbang Baima? Aku akan memainkan kecapi untukmu. Feng Yuan, dorong aku jalan-jalan ke tepi danau. Baik, Jenderal.